Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji dening Sang Hyang Sejati Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai lah. Kali ini kita akan membahas mengenai khodam yang dimiliki oleh orang kaya. Mengapa dalam hal ini saya berani mengatakan akan hal tersebut? Yang pertama, saya sudah bisa memiliki energi spiritual sejak saya masih kecil. Karena sejak saya masih kecil itu saya sudah diajari sholawat sirul huyub, kemudian beberapa amalan doa khusus lainnya. Yang mana mulai sejak kecil saya sudah bisa merasakan beberapa gejolak energi spiritual. Saya pernah berkunjung ke salah satu rumah orang kaya di desa saya. Menurut saya orang tersebut kaya, karena sekitar di tahun 2000-an lah. Beliau ini sudah memiliki mobil yang mana di zaman tersebut kisaran harganya itu bisa mencapai 150 juta. Menurut saya, di tahun-tahun tersebut, uang 150 juta itu begitu banyak. Ketika yang namanya anak kecil, kan sering main ke salah satu rumah tetangganya. Di saat saya bermain di rumah tetangga saya tersebut, saya melihat sosok spiritual berwujud khodam Kijang Kencono Emas. Ternyata khodam Kijang Kencono Emas ini merupakan sosok spiritual yang sering membantu tetangga saya ini untuk menggapai karirnya dengan lebih mudah. Kemudian ngapunten nih, mohon maaf, untuk beberapa saudaraku yang dalam hal ini belum cukup umur, belum memiliki penghasilan sendiri, ngapunten nggih. Tugas jenengan saat ini bukan memiliki khodam, namun belajarlah yang giat. Bagi jenengan yang dalam hal ini masih sekolah, ya sekolahnya ditekuni. Saya pengen seperti Kisah Perang, pengen memiliki kawruh. Jenengan sholatnya diperbaiki terlebih dahulu, sholawatnya diperbanyak. Nanti insya Allah ketika jenengan bertemu dengan guru yang tepat, jenengan bisa memiliki doyo linuwe ataupun kemampuan spiritual yang lebih maksimal. Saya lanjutkan kembali. Saya ini sering melihat tetangga saya ternyata ketika akan berangkat bekerja itu tidak langsung menaiki mobilnya. Ketika berada di depan pintu itu ada doa khususnya. Dan saya meyakini doa khusus ini dipergunakan untuk mendatangkan sosok dari khodam Kijang Kencono ini. Makanya bagi jenengan yang dalam hal ini memiliki khodam spiritual, ngapunten nih, jangan cuma digunakan sebagai wah saya memiliki khodam ini, hanya sebagai kebanggaan, jangan. Jenengan juga harus memanfaatkan akan khodam ini. Dan tata cara memanfaatkannya pastinya jenengan sudah diajari oleh guru-guru jenengan. Mungkin diajari laku manunggal, laku ngecak ngilmu, kemudian diajari hizib untuk memerintahkan khodam dan lainnya. Yang mana ketika jenengan memiliki khodam ini, jenengan bisa memanfaatkannya secara maksimal. Mengapa dalam hal ini kok saya berani mengatakan akan hal ini? Yang pertama, seseorang yang memiliki khodam itu, mohon maaf, bukan hanya melalui alam bawah sadar pikirannya saja, bukan. Namun orang ini mampu mempraktekannya. Dan saya sering melihat tetangga saya ini, kalau dalam istilah Jawa itu ngejuk lemah ping telu. Menghentakkan kaki di tanah sebanyak 3 kali. Itu hal-hal tersebut sering dijalankan ketika akan menaiki mobilnya.
Maka dari hal tersebut saya ulangi kembali, bagi jenengan yang dalam hal ini ingin sukses, ingin berjaya, ngapunten nih, hal ini harus diperjuangkan, bukan hanya dikhayalkan, bukan hanya diimpikan. Seseorang boleh bermimpi apapun, namun agar mimpi tersebut bisa terwujudkan secara maksimal, jenengan harus berani tirakat. Tirakat ini bukan hanya berkenaan dengan berpuasa, namun menjalankan usaha dengan lebih maksimal itu juga tirakat. Jenengan belajar berkenaan masalah ilmu dagang itu juga bagian dari tirakat. Jenengan belajar memahami nasabahnya, memahami customernya, hal tersebut juga bagian dari tirakat. Maka dari hal tersebut, maksimalkanlah hal tersebut agar apa yang menjadi hajat jenengan berkenaan dengan masalah kejayaan, kekayaan, kemakmuran, semuanya dipermudah sama Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten nggih jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Allah.